Nah buat ini kata syarat tak boleh. Tapi kalau kamu taat, ini balasannya kamu surga. Wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengundang kepada hawa nafsu. Oleh kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman wa utubihi mutasyabiha. Diberikan oleh Allah kepada penghuni surga pemberian-pemberian makanan mutasyabiha, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, yakni nampaknya buahnya itu sama semua, rasanya tak sama. Hadza kenikmatan di dalam surga. Tapi kita perlu sabar di dunia untuk mendapatkan, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mendapatkan yang di sana, kita kena mujahadah di sini. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang mencabar kepada kita, yang sukar bagi kita. Nah buat ini kata syarat tak boleh. Tapi kalau kamu taat, ini balasannya kamu surga. Wa huffatin naru bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi dengan hal-hal yang mengundang kepada hawa nafsu. Dan surga ini bukan murah harganya. Perlunya pengorbanan daripada kita ini pada waktu umur yang singkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Hanya dengan imtithalul amr wa ijtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun. Makanannya itu kekal. Ada orang dia nampak burung di surga, kemudian dia ingin makan entah dengan dibakar ke wallahu alam. Ya kan? Hanya lintasan hati sahaja dia terus ada di hidangan gitu. Setelah dimakan diterbang balik. Tak ada yang mati, tak ada hilang di surga. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman dan istiqamah dalam iman, Tuhan kami adalah Allah dan istiqamah dalam iman. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun berkali-kali kepada orang yang istiqamah dalam kata imannya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut kepada apa yang akan berlaku di masa akan datang. Sedih kepada apa yang sudah berlaku. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terimalah kabar gembira akan surga yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Kelima, nahnu awliyaukum. Kami ini pembela kamu, penolong kamu, peneman kamu. Fil hayatid dunya, di dunia, fil akhirah, dan juga di akhirat. Di dunia di masa hidup, di dunia ketika nazak, fil akhirah ketika di barzakh sampai dibangkitkan. Mana ada orang lebih aman daripada orang yang dilindungi, dijaga oleh Allah di dunia dengan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala di barzakh dan juga di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu di surga dapat apa saja yang kamu selera. Tashtahi yang kamu nak, dan kamu tahu yang kamu nak itu ada. Itu tashtahi. Kalau seorang mengatakan ana ashtahi syai'an, saya menginginkan dengan keinginan yang kuat kepada makanan tertentu, dia tahu makanan itu pasti ada. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu apa yang kamu dakwa, yakni kamu ragu-ragu boleh dapat ke tak boleh dapat. Itu perbezaan antara subhanallah. Kita dalam Quran ini kalau tengok kalimat-kalimat yang digunakan pakai oleh Allah untuk meyakinkan kepada kita
apa yang kita inginkan akan diberi oleh Allah. Yang kita inginkan dengan sungguh-sungguh karena kita tahu, atau yang kita bayangkan, ini kira-kira ada atau tidak, akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berada dalam surga. Hanya kita perlu dua hal saja untuk dapatkan semua itu. Apa dua hal itu? Melakukan apa yang diperintah oleh Allah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah yang Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa. Hakikat takwa imtithalul amr, melakukan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan tidaklah Allah melarang kepada sesuatu dan kita menghindarkannya, kecuali Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan daripada larangannya Allah. Dan tidaklah Allah akan memberikan kepada seorang yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah, yang dianggap indah dan nikmat olehnya, melainkan Allah akan memberikan kepadanya yang pahit dan susah kepadanya di dunia sebelum di barzakh. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada seseorang melakukan sesuatu yang mungkin berat bagi orang itu untuk melakukannya, melainkan kalau dia melakukannya akan diberikan indahnya dan manisnya perintah tersebut. Sehingga bukan lagi terpaksa melakukan, tapi seronok melakukan. Bila dianugerahkan oleh Allah, indahnya beribadah kepada Allah. Tapi perlu mujahadah dulu. Perlu latihan dulu. Berat untuk bersedekah, kalau kita berlama-lama bersedekah akan merasa seronok bersedekah. Berat untuk memaafkan, coba kita maafkan, lama-lama kita seronok memaafkan. Diberikan indahnya itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam maksiat orang itu diberi, kadang-kadang saat berbuat maksiat merasa seronok berbuat maksiat. Takkan orang boleh seronok buat maksiat, tak ada seronok ketika beribadah? Wallah mustahil. Tak mungkin orang akan merasa seronok bermaksiat lalu tak akan merasa seronok beribadah. Ibadah kan Allah yang suruh, maksiat kan Allah larang. Takkan akan diberikan manusia itu terpanggil untuk melakukan maksiat karena seronok dalam maksiat, tanpa dia masa terpanggil untuk melakukan taat kalau tak seronok dalam taat. Hanya kita belum rasa. Untuk rasa, kita lakukan istiqamah. Melazimkan diri untuk mendapatkan nikmat daripada ibadah tersebut. Naam. Ukulaha daim wa dhilluha, dan juga rindangnya dedaunan yang menaungi syurga. Kata baginda Rasulullah, di syurga ini ada pokok namanya tuba. Daunnya itu kalau orang berjalan di bawahnya selama 100 tahun itu belum habis nak melepasi rindangnya daun itu. Itu baru satu. Jadi luasnya surga itu berapa kalau satu pokoknya macam itu? Jangan sekali-kali menganggap apa yang Allah sediakan ini dalam bayangan kita dengan apa yang kita tahu tentang keduniaan ini. Lala, Allah jauh lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Hanya kita perlu percaya dan yakin saja. Karena yang memberitahu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta kepada alam semesta.